sebagai perwakilan Jong. Saya Nurmadila sebagai perwakilan Jombang. Berawal dari langkah para pelajar dari Skopje mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain, mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Segar Rukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamite, Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Segar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang di sini, atas nama panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang sebagai pejuang pelopor kemerdekaan tanah udara dunia kita dan sebagai pribadi yang tampil perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah program sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jawa. Terima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat berjuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Luar biasa. Saya sudah oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuan diadakan kongres ini adalah untuk mewujud persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, format yang kita perlukan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi di mana setiap daerah dapat menentukan daerahnya masing-masing. Seperti itu, akan lebih bagus bila pusat pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan, karena jika suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak berkembang akan menjadi suatu masalah. Saat
Assalamualaikum. Kepada saya yakin bangsa Melayu adalah bangsa yang terpojok untuk menjadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin mencapai Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan di kongres kedua di gedung kajian nanti. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita bacakan untuk kongres kedua nanti. Memasuki tahun 1928, dunia politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan diri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Pada tanggal 27 Oktober 1928 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, dilaksanakanlah Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan PPPI. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Cita-cita akan mencapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan diaktifkan. Mereka segera mungkin menyelesaikan rapat yang diatur oleh pembagian bersama. Memasuki tahun 1928, politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 21 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanalah Kongres Pemuda sesuai dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat sementara waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kesepakatan. Kita merupakan bangsa yang kejadian bangsa yang merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus sudah melaksanakan Kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah Java, Jawa Sumatera, Kampung, Ambon, Minahasa, Jawa Barat, Sulawesi dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Misalnya, Saya setuju bahwa kita harus bersatu dengan PPPI, persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari Pemuda di Ambon juga setuju dengan persatuan. Ya, kami perwakilan dari Jawa Barat setuju. baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah adanya persatuan dan kesatuan karena kita bersatu untuk semuanya telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda berdiri harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembicaraan pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, dia mengamatkan sedang menyusun kalimat pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperkenalkan lagu Indonesia Raya ciptaan Rabiul Ulum Suparman dengan menggunakan Jiwa Namali.
adalah hasil dari keputusan Kongres Pemuda ini telah disepakati oleh para pimpinan dari Jakarta, Jakarta, Bahasa, Sekarang Hukum, Sumatera, Sulawesi, dan Bali memutuskan kami Republik Indonesia menghargai negara satu kesatuan Indonesia. Kami Republik Indonesia mengaku berbangsa satu, berbangsa Indonesia. Kami Republik Indonesia menunjuk bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya kesepakatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama.